kita persilakan langsung saja kepada Ustadz kita untuk memulai materinya. Falifadilatihi faliyatafadhal mashkurah. Kami persilakan Ustadz. Baik, para pemirsa konsultasi Dewan Syariah Wahdi Islamiyah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma waffiqna likulli ma tuhibbuhu wa tardah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kembali kita bersua dalam ruang virtual ini dalam agenda atau acara konsultasi Syariah Dewan Syariah Wahdi Islamiyah. Untuk malam ini dari Komisi Muamalah kita akan membahas beberapa hal berkenaan dengan sharing dan tanya jawab berkenaan dengan muamalah. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dari berbagai aktivitas dan kegiatan-kegiatan, di antaranya adalah aktivitas dan kegiatan ekonomi. Kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dari aktivitas ekonomi. Aktivitas yang kita lakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hajat hidup kita. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa lepas dari kehadiran dan keberadaan serta interaksi dengan sesama manusia dalam rangka pemenuhan hajat hidup kita. Ada interaksi ekonomi yang menjadi pintu dan jalan sehingga kita bisa memenuhi hajat kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari hajat makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan semua hajat-hajat asasi, serta hal-hal yang sifatnya komplementer yang menambah sempurna dan menambah nyaman hidup kita ini. Salah satu aktivitas ekonomi itu adalah aktivitas yang dilakukan di pasar atau pusat-pusat perbelanjaan. Ya. Kita akan senantiasa bersentuhan dengan pasar, dengan toko, dengan pusat perbelanjaan dalam rangka pemenuhan hajat kita. Ada hajat-hajat yang kita ingin realisasikan, ada hajat kebutuhan kita yang perlu kita realisasikan dan kita tutupi, maka kita butuh berinteraksi dengan pihak lain dalam rangka pemenuhan hajat tersebut. Dalam hal ini, ya, pasar, pusat perbelanjaan, baik itu fisik maupun sekarang online, ya, sebagai tempat di mana kita saling berinteraksi untuk memenuhi hajat kebutuhan kita, baik pedagang maupun pembeli, baik penjual maupun pembeli. Pasar ini atau pusat perbelanjaan, ataukah swalayan, ataukah mall dan yang semisalnya yang menjadi tempat pusat perniagaan, bertemunya orang-orang untuk saling bertukar komoditi, bertukar barang, dan seterusnya, ya, dalam rangka dalam cakupan aktivitas ekonomi tersebut. Islam dalam hal ini, Masya Allah, menjadi agama dengan tuntunan yang sempurna, ya, tidak hanya membekali kita dengan tuntunan ukhrawi, tetapi juga
Islam memberikan kita tuntunan duniawi, ya, supaya hajat-hajat duniawi kita terrealisasi dan terpenuhi dengan baik dengan adanya tuntunan itu, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dengan terrealisasinya hajat-hajat itu, dan hal itu akan membantu dan menyokong aktivitas ukhrawi kita. Maka semakin baik kehidupan duniawi kita, maka itu akan punya pengaruh besar dengan baiknya dan semakin besarnya peluang kita untuk memperbaiki aktivitas ukhrawi kita. Dalam hal ini pasar, hampir semua orang akan berinteraksi dengan tempat ini, apakah pasar, swalayan, pertokoan, dan mall ya di zaman modern seperti sekarang ini, apalagi urban society, masyarakat urban atau masyarakat perkotaan, ya. Maka Islam menuntun kita bagaimana kita membangun interaksi kita yang baik, aman, nyaman, dan syar'i, ya, supaya interaksi kita dengan tempat ini membawa maslahat sesuai dengan hajat kehidupan kita, ya, hajat kehidupan kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita bahwasanya meskipun pasar ini adalah pusat ekonomi atau pusat aktivitas dan kegiatan ekonomi manusia, di mana itu adalah tempat pertemuan manusia dalam rangka pemenuhan hajat-hajat kebutuhannya, namun sebagaimana disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya karena inilah tempat bertemunya banyak manusia, maka di situ banyak ujian, banyak ujian, banyak cobaan-cobaan, dan banyak fitnah-fitnah yang menanti kita di sana. Karena semakin banyak di mana tempat itu semakin banyak interaksi manusianya, maka di situ akan semakin banyak potensi fitnahnya, dan itu juga menjadi kesempatan, celah, dan peluang bagi setan untuk menggelincirkan manusia. Semakin banyak manusia berkumpul di satu tempat, maka di situ semakin besar peluang setan untuk menjerumuskan mereka dalam dosa dan kekhilafan dan kesalahan. Ya. Karena manusia ketika bertemu akan saling bertukar pengaruh. Dalam interaksi manusia terjadi proses pertukaran pengaruh, sehingga pasar sebagai salah satu tempat bertemunya banyak orang menjadi peluang besar bagi setan untuk membisikkan dan menggoda manusia yang banyak itu agar mereka terjerumus dalam dosa dan kesalahan dan tergiur dengan itu, sehingga orang-orang yang tergiur ini akan melakukan aktivitas pelanggarannya, yang dimana aktivitas itu juga akan mempengaruhi orang lain, ya. Sehingga benarlah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis disebutkan, ya, karena tempat ini banyak ujiannya, bahkan banyak setannya, kata Nabi, meskipun itu adalah bukan kita dilarang, bahkan kita tetap dibolehkan dan dianjurkan ke pasar dalam kondisi pemenuhan hajat kita, namun Nabi mengingatkan agar kita menjaga diri ketika masuk ke pasar atau masuk ke pusat-pusat perbelanjaan. Ya, kenapa kita perlu hati-hati? Karena banyaknya tadi ujian dan fitnah dan banyaknya syaitan. Kata Nabi SAW seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau nggak salah Abu Hurairah, dia mengatakan ahabbul bilad, ya, ahabbul bilad ila Allah masajiduha, ya, atau dikatakan khair biqa'il ard masajiduha, ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadu al biladi ila Allah aswaquha. Ya, jadi kata Nabi, tempat-tempat terbaik, ya, yang paling Allah cintai di atas muka bumi ini dari negeri-negeri yang ada adalah masjid-masjidnya. Ya. Bagian dari negeri, ya, tempat terbaik dari negeri-negeri
yang paling Allah cintai itu adalah masjid-masjidnya, tempat orang sujud beribadah kepada Allah. Wa abghadu al-biladi ila Allah, dan seburuk-buruk atau tempat-tempat yang paling dibenci dari negeri-negeri itu adalah aswaquha, adalah pasar-pasarnya, pusat-pusat perbelanjaannya, tempat-tempat pusat aktivitas ekonominya. Jadi masjid adalah tempat terbaik dan paling dicintai oleh Allah, dan pasar adalah tempat yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana sebaiknya kita bersikap dan beradab, bagaimana kita mempersiapkan diri kita dan menjaga adab-adab kita dengan tuntunan sunnahnya ketika kita hendak masuk pasar. Ya. Pertama adalah bahwasanya pasar ini, karena dia adalah tempat bertemunya banyak orang dan terjadi interaksi, dan dia adalah public area publik, tempat umum untuk publik, di mana di situ ada laki-laki dan perempuan bertemu dan bercampur baur, ya. Maka hendaknya orang-orang yang ke pasar, ya, sebaiknya adalah laki-laki jika memungkinkan, ya. Itu yang terbaik. Dan jika perempuan juga harus ke pasar memenuhi hajat kebutuhan keluarga dan kepala rumah tangganya berhalangan, maka tidak mengapa, namun menjaga adab-adabnya. Yang pertama adalah setiap orang yang masuk ke pasar hendaknya ya menutup auratnya dengan baik, menutup auratnya secara syar'i, karena pasar ini adalah pertemuan banyak orang, ya, dalam jarak yang sangat dekat, berbaur begitu banyak orang, sehingga aurat itu perlu dijaga, artinya perlu ditutup dengan baik, ya. Yang kedua, singkat saja, adalah menjaga pandangan kita, ya. Ketika jadi sejak dari rumah, ya, menjaga pakaian, menggunakan pakaian yang baik yang menutup aurat secara syar'i ketika meninggalkan rumah menuju pasar. Dan ketika masuk pasar, ya, kita dianjurkan untuk berdoa sebagaimana yang disunnahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali seseorang hendak masuk ke pasar, hendaknya ia mengingat Allah dan menyebut Allah dan minta perlindungan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang ma'thur, doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi pernah bersabda bahwasanya siapa yang masuk ke dalam pasar, andakhala faqal, kemudian ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Maka siapa yang masuk pasar, kata Nabi, kemudian menyebutkan atau melafazkan doa tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi, kataballahu lahu alfi hasanah. Maka jika dia memasuki pasar dengan mengucapkan doa tadi dan zikir tadi, maka Allah akan menulis baginya 1.000.000 kebaikan. Alfi hasanah. Ya. Jadi ini juga selain bentuk perlindungan dari setan, karena setan takut dengan kalimat tauhid, ya, dan itu kalimat tauhid akan menjadi pelindung dari setan. Selain bentuk perlindungan ketika memasuki setan agar terhindar dari fitnah, maka doa ini juga punya nilai pahala dan keutamaan yang besar.
Di antaranya tadi yang disebutkan Nabi adalah kataballahu lahu alfi hasanah. Allah akan memberikan pahala untuknya atau menuliskan pahala baginya 1000 kebaikan, artinya 1000 kali 1000 kebaikan, artinya 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah. Kemudian dikasih pahala 1 juta kebaikan, kemudian dihapuskan 1 juta dosa dan keburukan. Wa rafa'a lahu alfi darajah. Kemudian Allah akan mengangkat derajatnya 1 juta derajat. Ya. Jadi ini adalah di antara doa yang ma'thur, doa yang diajarkan dan disunnahkan Nabi untuk diucapkan ketika masuk pasar, supaya kita terlindung dengan kalimat tauhid tadi dari fitnah-fitnah yang ada di pasar, terlindung dari godaan dan bisikan syaitan, terhindar dari keburukan-keburukan yang ada di pasar, baik dalam bentuk penipuan dan seterusnya, ya. Dan ini diantara keutamaan tauhid dan kalimat tauhid, ya. Memberikan perlindungan kepada orang yang senantiasa mengucapkan kalimat tauhid. Jadi ini sunnah, ya, mengamalkannya pahala, kemudian efek dan keutamaan juga hal yang tersendiri kita dapatkan, ya. Begitu luar biasanya sunnah yang satu ini, dan banyak orang yang lalai dari mengamalkannya, ya. Padahal ada orang yang hampir dalam sepekan bisa berkali-kali ke pasar. Ada memang orang yang kerjanya di pasar, ya, namun lupa dengan sunnah yang satu ini, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebagai bentuk menghidupkan sunnah Nabi, sekaligus sebagai bentuk perlindungan dari keburukan-keburukan pasar, dan terhindar dari fitnah-fitnahnya, dan terhindar dari godaan dan gangguan syaitan selama berada di pasar. Jadi tadi ya, doanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selain di pasar, pokoknya tempat perbelanjaan, masuk di toko, masuk di pasar tradisional, masuk di pasar segar, masuk di pasar modern, masuk di mall dan segala macam, ya, masuk tempat-tempat yang memang kita harus masuki demi pemenuhan hajat kebutuhan kita. Dan satu hal lagi, ya, hadis yang pertama tadi yang menyebutkan bahwasanya ketika Nabi mengatakan abghadu al-biladi ilallahi aswaquha, tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar. Itu menunjukkan bahwasanya, ya, bukan berarti kita tidak boleh masuk pasar, karena pasar ini adalah tempat di mana hajat-hajat kita berada dan di situ kita bertransaksi. Namun hadis ini menunjukkan bahwasanya sebaiknya, ya, karena ini adalah tempatnya fitnah dan tempatnya syaitan, maka hendaknya kita tidak perlu masuk pasar, tidak perlu masuk mall, tidak perlu masuk pembelanjaan kalau memang tidak ada kebutuhan. Kalau hanya sekedar nongkrong di mall atau sekedar jalan-jalan ke pasar tanpa ada hajat, maka hal itu sebaiknya dihindari, ya. Kecuali kalau memang kita butuh hajat untuk dipenuhi dan hajat itu ada di pasar, perlu untuk ke pasar membelinya, maka itu tidak masalah karena merupakan hajat, ataupun karena kita memang mungkin, ya, beraktivitas di pasar, tempat bisnis dan tempat usaha kita ada di pasar. Jadi hadis yang sama juga memberikan penjelasan dan arahan kepada kita, ya, tidak usah bermudah-mudahan masuk ke pasar atau tempat perbelanjaan kalau tidak ada hajatnya. Kenapa? Di hadis yang sama juga menjelaskan ternyata ada yang disampaikan yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan, tapi di hadisnya mauquf, beliau mengatakan la takunan in istata'ta awwala man yadkhulu as-suq wala akhir man yakhruju minha.
fa innaha ma'raqatul lisyaitan wa biha yansibu rayatahu. Kata beliau, wala takun, janganlah jadi orang yang pertama masuk pasar. Janganlah sekali-kali kalau kamu mampu, ya, la takunan in istata'at. Jangan sekali-kali jika kamu mampu melakukannya dan jika kamu mampu mengusahakan, kalau kamu mampu mengusahakannya maka jangan jadi orang pertama yang masuk ke pasar dan jangan juga menjadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Kenapa? Innaha ma'raqatul lisyaitan. Sesungguhnya pasar itu adalah medan tempur para setan. Artinya tempat kerjanya setan untuk menggelincirkan manusia, itulah pasar. Tempat di mana setan menjalankan tugas-tugas dan fungsinya sebagai setan, yaitu untuk menggelincirkan manusia. Ya, tempat terbaiknya mereka adalah di pasar. Ma'raqatul lisyaitan. Sesungguhnya pasar adalah tempat medan tempur, ya, bagi para setan. Wabiha yansibu rayatahu, dan di pasar itu setan menancapkan panji peperangannya. Ya, mereka memang di pasar akan menggoda manusia untuk melakukan dosa dan pelanggaran, menggoda para pedagang agar curang, agar tidak jujur, agar mereka terjatuh dalam praktik riba. Ya. Bahkan perkataan Umar bin Khattab juga radhiyallahu anhu yang sangat terkenal, ya, tentang bagaimana di zaman beliau ketika menjadi khalifah betul-betul memperingatkan kaum muslimin, khususnya mereka yang beraktivitas di pasar, untuk tidak menjadi pedagang atau tidak masuk pasar melakukan aktivitas ekonomi kalau mereka tidak paham hukum halal haram dalam interaksi ekonomi. Ya, bahkan yang ada qaul atau perkataan Umar yang sangat terkenal itu, la yabi' fi suqina hadha man illa man tafaqah fid din. La yabi' fi suqina hadha illa man tafaqah fid din. Hendaknya tidak usah jualan, hendaknya tidak usah berniaga di pasar kami ini kecuali orang-orang yang paham agama, artinya paham halal haram. Dalam riwayat lain menyebutkan la yaq'ud fi suqina hadha illa man ya'rifur riba. Ya, hendaknya jangan duduk di pasar kami, artinya jangan berinteraksi melakukan aktivitas ekonomi di pasar kami kecuali dia paham riba. Ya. Kenapa, pemirsa sekalian? Pasar ini tempatnya kecurangan, tempatnya pelanggaran, tempatnya penipuan, tempatnya terjadinya riba. Ya. Apalagi riba ini, pemirsa sekalian, pasar ini salah satu tempat yang paling banyak praktik riba. Ya, orang secara umum, publik, kebanyakan ketika mendengar kata-kata riba hanya identik kepada dunia perbankan atau bisnis keuangan, baik bisnis keuangan perbankan atau non perbankan. Ya, kalau berbicara riba dalam sektor bisnis keuangan atau business finance, itu hanya satu dari sekian banyak model riba. Nah, kalau secara umum riba kita tahu bahwasanya riba ada dua, riba duyun dan riba buyu'. Riba utang piutang yang disebut juga dengan riba jahiliyah, yang direpresentasikan oleh banyak lembaga-lembaga bisnis keuangan konvensional, itulah riba duyun. Tapi di satu sisi ada juga riba yang kedua, ada namanya riba buyu', riba jual beli atau riba yang terjadi dalam perdagangan, bisnis dagang. Ya, bisnis perdagangan komoditas. Itu juga ada riba di dalamnya dan itu banyak terjadi di pasar. Ya, di antara pedagang-pedagang pasar, baik pasar tradisional ataupun pusat perbelanjaan modern. Ya, itu tentunya tidak lepas dari minimnya pemahaman tentang konsep riba. Ya, karena banyak orang yang secara umum pahami riba hanya sekedar di
sektor keuangan saja atau utang piutang, kredit dan segala macam, itu kita katakan itu hanya satu jenis, satu bagian riba duyun atau riba utang piutang, riba kredit, riba jahiliyah. Tapi ada riba yang kemudian diperkenalkan Nabi selain riba duyun atau riba jahiliyah, itu riba al-buyu', riba perniagaan, riba dalam tukar menukar komoditas. Ya. Nah, ini tentunya butuh sesi khusus untuk penjelasan itu lebih mendalam secara lebih jelas. Nah, kembali kepada pasar tadi, maka disunahkanlah kita untuk ketika dari rumah menutup aurat dengan baik, karena di pasar tempatnya bertemunya orang banyak, maka aurat perlu ditutup dengan baik. Yang kedua, tadi baca doa masuk ke pasar, doa yang melindungi kita dari fitnah-fitnah dan kejahatan dan keburukan yang ada di pasar. Kemudian doa itu sendiri punya pahala besar dan punya keutamaan, di mana doa itu menjadikan kita mendapatkan pahala 1 juta kebaikan, diampuni 1 juta dosa, kemudian diangkat 1 juta derajat. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita beraktivitas dan berjalan di pasar, maka hendaknya kita ghaddul basar. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan, termasuk dari aurat-aurat lawan jenis kita yang ada di pasar. Ya. Mungkin ya waktu yang terbatas dan kami mohon maaf tadi karena sempat keluar dari grup ya, masalah jaringan ya. Mungkin untuk lebih baiknya kita cukupkan pengantar ini dan kita maksimalkan dan kita gunakan waktu yang tersisa untuk sharing, dialog dan tanya jawab. Kami kembalikan kepada host kita. Ya. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan, Ustaz. Wa barakallahu fikum atas materinya di malam hari ini. Materi yang menarik karena para pemirsa sekalian, ya kita tidak bisa lepas ya dari yang namanya pasar tentunya. Ya hampir setiap dari kita tentu eh, kadang memiliki agenda ya ke pasar, belanja, kebutuhan dan lain-lain sebagainya. Maka mudah-mudahan ya materi yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi ya bermanfaat untuk kita dan bisa menjadi bahan ilmu untuk kita amalkan insya Allah. Dan mudah-mudahan semakin menambah keberkahan dalam hidup kita. Atau jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum, Masya Allah. Para pemirsa sekalian, kami nantikan pertanyaannya di malam hari ini. Ya, ini pertanyaan yang berkaitan dengan kita ya. Silakan ditanyakan jika masih ada yang belum jelas atau ada hal-hal lain yang ditanyakan seputar tema kita atau permasalahan muamalah lainnya. Silakan dikirim melalui kolom komentar dan kita akan bacakan pertanyaannya. Baik, Ustaz. Menarik tadi ya beberapa hal yang disampaikan. Mungkin dari kami dulu, kalau fenomena yang ada saat ini, Ustaz, uh, yang terus berkembang seperti adanya misalnya Car Free Day. Nah, ini Ya. Nampaknya salah satu jenis pasar mode baru, Ustaz. Ya, di mana Ya. hari Ahad, khusus hari Ahad, ya ada berkumpulnya semua orang penjual, lalu orang niatnya olahraga. Apakah ini juga termasuk, Ustaz, dari pasar yang disebutkan tadi? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Jadi betul ya, fenomena Car Free Day di mana banyak kota-kota besar awalnya ini bermula dari ibu kota ya, di Jakarta yang ada sistem Car Free Day itu, CFD, Car Free Day. Awalnya Car Free Day ini dibuat dengan cara menutup jalan, Car Free Day, hari bebas mobil ya. Car Free Day, hari bebas mobil. Artinya ada satu hari, yaitu di weekend atau di akhir pekan, di mana di jalan-jalan protokol utama sengaja ditutup dalam ruas tertentu dan jarak tertentu untuk menjadi
wadah, menjadi media dan wadah, serta memberikan kesempatan bagi publik atau masyarakat umum digunakan sebagai trekking, jogging ya, jogging track ya, sebagai tempat jogging supaya lebih aman berjogging di akhir pekan, sehingga dipalanglah ruas jalan itu dalam jarak tertentu untuk menjadi area yang memudahkan orang bisa fokus untuk jogging, berolahraga. Itu awalnya sebenarnya, niatnya baik ya. Hal ini berkembang kemudian lambat laun dibatasi waktunya jadi jam 6 pagi sampai jam 10 pagi umpamanya. Dari ibu kota kemudian merembet ke kota-kota besar lainnya di Indonesia. Akhirnya bahkan sekarang sampai kabupaten kota pun, selain ibu kota provinsi pun sudah banyak yang melakukan hal yang serupa, di mana jalan-jalan atau jalan-jalan protokol di kabupaten kota itu dilakukan hal yang sama, Car Free Day. Ya. Niatnya baik dan itu menjadi wasilah dan media. Dan kalau kita berbicara tentang wasilah dan media, itu tergantung orang yang menggunakan wasilahnya. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang wasilah, berbicara tentang hukum media dan wasilah, maka itu halal haramnya atau maslahat mudaratnya itu kembali kepada mereka yang menggunakan media dan wasilah itu. Ya. Jadi secara umum baik ya, sama dengan HP itu wasilah dan media. HP ini memberikan maslahat dan bisa juga mendatangkan mudarat, tergantung orang yang memakai wasilah tersebut. Begitu juga hotel, penginapan, dalam hal ini pasar ya, yang mungkin ditanyakan adalah kemudian Car Free Day yang kemudian bertransformasi menjadi pasar dadakan juga, ya kan? Jadi bukan lagi Car Free Day, bukan lagi menjadi area, public area untuk sekedar olahraga, ya, tapi ada yang kemudian sebagian publik, sebagian masyarakat umum menjadikan itu sebagai kesempatan untuk berniaga, untuk berjualan, ya, dengan pertimbangan bahwasanya Car Free Day ini adalah momen berkumpulnya banyak orang untuk berolahraga, sehingga karena berkumpulnya banyak orang itu akan memungkin menjadi peluang ekonomi ya untuk memasarkan barang dalam bentuk apapun. Jangankan barang, jasa juga ditawarkan di situ. Yang menawarkan selebaran-selebaran, brosur-brosur, jasa dan segala macam. Ya. Akhirnya jadilah Car Free Day ini sebagai pusat tempat transaksi ekonomi juga, atau bisa dibahasakan mungkin sebagai pasar dadakan. Ya. Maka jika itu terjadi dan memang sudah sudah terjadi di banyak tempat, maka hukum pasar berlaku. Ya. Maka adab-adab pasar pun berlaku, karena begitu kita orang datang ke area ruas jalan yang menjadi area Car Free Day, maka mereka akan dapati banyak penjual-penjual seperti di pasar. Ya. Maka bagi kita, saudara-saudara kita yang punya kepentingan untuk ke Car Free Day, ya, maka hendaknya berlindung kepada Allah dengan menjaga adab-adab tadi. Pertama jadi menjaga aurat, ya. Kemudian membaca doa ketika masuk kawasan Car Free Day. Karena memang kawasan Car Free Day itu kayak pasar juga. Ada batasan areanya, ya, dari ujung jalan ini sampai ujung jalan ini, sampai batas jalan ini sampai batas jalan ini. Jadi itu akhirnya menjadi area, ya, yang di mana orang akan berkumpul di satu tempat dalam jumlah yang banyak, ya, dan ketika berkumpul banyak orang dalam satu momen dan satu tempat, dan itu laki-laki dan perempuan bercampur dan terjadi ikhtilat, percampuran, maka itu adalah mautinul fitnah. Itu adalah tempatnya fitnah, tempatnya musibah, ujian dan godaan. Maka hendaknya menjaga diri, ya. Dan saran kami, kalau memang tidak penting-penting amat, ya, ya mungkin bisa olahraga di sekitar rumah atau
cari jogging track yang tidak perlu bertemu orang banyak. Kenapa? Ya, bukan kita tidak mau bersosialisasi dengan publik, ya, tapi ini demi menjaga diri kita, menjaga mata kita, menjaga hati kita, menjaga iman kita dari fitnah-fitnah dunia yang begitu banyak dalam suasana dan momen seperti itu. Apalagi lebih jauh lagi, Car Free Day ini bertransformasi lagi lebih jauh dari sekedar ajang wasilah media untuk menjadi tempat area publik untuk berolahraga, bertransformasi menjadi area ekonomi, tempat jualan, kemudian bertransformasi lagi lebih jauh lagi sebagai tempat dengan istilahnya sekarang, istilah modernnya aktualisasi diri. Banyak orang yang kemudian ke sana sebenarnya tidak juga mau belanja, tidak juga untuk berolahraga, walaupun kostumnya kostum olahraga, tapi sebenarnya aktivitas sesampainya di sana bukan aktivitas olahraga yang maksimal, lebih kepada aktualisasi diri. Kadang ngumpul di sana hanya sekedar ketemu dengan teman, ngumpul dan sambil makan cemilan dan segala macam. Akhirnya masuk ke tempat-tempat yang banyak fitnahnya dan justru tidak memaksimalkan maslahat yang diinginkan dari tempat dan momen itu. Justru yang lebih besar adalah mudaratnya. Sehingga kalau kita memang bersentuhan dengan tempat dan momen seperti itu, maka hendaknya kita mawas diri, dan lebih lagi mari kita pertimbangkan lebih matang lagi untuk ke tempat seperti itu dalam rangka apa tujuannya, apa niatnya, kita yang paling tahu, kan begitu. Kita yang paling tahu. Jadi sekali lagi Ustadz, itu ya Car Free Day ya, bisa saja kita hukumi seperti pasar, ya, karena di sebagian daerah, mungkin ada juga daerah kalau di ibu kota nggak ada orang jualan, jarang ada orang jualan, ya. Tapi sebagian daerah, di sebagian kota, Car Free Day menjadi ajang jualan. Nah, ketika Car Free Day itu menjadi ajang jualan, maka hukum pasar berlaku. Maka hendaknya kita menjaga adab-adab tadi, menutup aurat, membaca doa, kemudian menghindarkan diri dari pelanggaran-pelanggaran interaksi, ya, pelanggaran-pelanggaran dalam interaksi ekonomi. Jangan ada gish, jangan ada penipuan, jangan ada manipulasi, jangan ada kebohongan, baik kebohongan sebagai penjual maupun kebohongan sebagai pembeli. Karena ada juga yang pembeli yang bohong, ya, untuk menawar harga dia bohong. Saya ini butuh sekali begini-begini, padahal tidak ada keadaan itu. Mungkin demikian Ustaz. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Eh, Syukran, Ustaz, atas jawabannya. Ya, jadi jadi sudah termasuk ya hukum-hukum pasar yang ada di CFD. Jadi datanglah sesuai kebutuhan. Ya, barakallahu fikum, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini ada beberapa yang masuk. Pertama, dari peserta atas nama Marwan Amir. Bismillah, Ustaz. Seburuk-buruk tempat adalah pasar. Ya. Apakah atas dasar ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang aktivitas eh, aktivitas pasar itu dilarang dilakukan di dalam masjid? Contohnya jual beli. Ya, apakah Baik, seperti itu, Ustaz? Barakallahu. bismillah. Uh, Tentunya hadis yang melarang di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah momen melihat sahabat melakukan transaksi jual beli di masjid. Ya. Jadi suatu ketika Nabi, ya, mendapati atau melihat ada sahabat yang ada orang yang jualan di masjid atau bertransaksi di masjid. Maka Nabi doakan orang itu. La arbahallahu tijaratak. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu. Ya, jadi doa yang negatif, isinya negatif. Jadi ketika Nabi melihat itu,
ada transaksi jual beli, ada transaksi ekonomi di masjid, Nabi doakan, ya, kalau istilahnya bahasa keren sekarang, yang mudah-mudahan gak untung, ya. Semoga Allah tidak kasih keuntungan dalam perniagaan, dalam bisnis. Maksudnya yang dia lakukan di masjid itu. Ya, ini ketika doa Nabi berisi tentang uh, hal yang negatif, hal yang tidak menguntungkan bagi orang itu, maka itu menjadi dalil dan isyarat bahwasanya jangan jualan di masjid, jangan berbisnis di masjid. Ya, itu isyarat. Kenapa? Masjid ini tempat beribadah, tempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tempat sujud, tempat membangun hubungan dan membangun dan menguatkan hubungan dengan Tuhan. Sedangkan aktivitas jual beli itu adalah aktivitas duniawi, aktivitas yang kebalikannya, yang dimana aktivitas ini kebanyakan melalaikan manusia dari mengingat Tuhan. Ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ini antara hal salat Jumat. Gara-gara bayangkan orang salat Jumat saja, ya, bisa meninggalkan ibadahnya gara-gara tijarah, perniagaan. Itu menunjukkan betapa bisnis atau perdagangan atau jual beli atau aktivitas ekonomi merupakan aktivitas dunia yang pengaruhnya terhadap sisi ukhrawi kita besar. Ini adalah aktivitas duniawi yang punya pengaruh besar terhadap sisi ukhrawi kita. Ya, sehingga Nabi memberikan doa itu sebagai isyarat akan larangan dan anjuran untuk tidak melakukan aktivitas ekonomi jual beli transaksi di masjid, ya, supaya, ya, kenapa tadi itu melalaikan, ya, dan orang yang berinteraksi ekonomi dan berakad itu banyak digoda setan, sekelilingnya banyak setan, maka jangan mengubah masjid menjadi tempatnya setan, atau jangan mengubah masjid menjadi tempat yang mestinya menjadi tempat menguatkan hubungan dengan Allah, justru menjadi tempat yang akan mengurangi nilai ukhrawi kita atau mengurangi nilai kekuatan ibadah itu, karena aktivitas ekonomi ini identik dan punya pengaruh yang kuat membuat lalai manusia. Ya. Jadi seperti itu. Intinya adalah seperti itu. Nah, adapun dikatakan seburuk-buruk tempat, memang pasar seburuk-buruk tempat. Ya. Jadi jangan ubah masjid menjadi tempat yang buruk. Betul, ada hubungannya pastinya dengan itu. Ada korelasi. Hukum itu ketika diucapkan dalam satu momen dan diucapkan dalam momen yang lain dan punya substansi yang sama, maka tentunya punya korelasi dan keterhubungan. Ya. Jadi kalau dikatakan abghadul bilad ilallahi aswaquha, tempat di atas muka bumi ini yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Karena memang tempatnya setan di situ, itu medan tempurnya setan, tempatnya banyak pelanggaran, ya, orang-orang yang bertransaksi ekonomi banyak melakukan dosa dan pelanggaran. Ya. Maka jangan pindahkan itu ke masjid yang sudah menjadi tempat yang suci dan tempat yang paling Allah cintai, seperti yang dikatakan Nabi di awal hadis bahwasanya ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid yang ada di bumi ini. Ya. Jadi mungkin demikian. Allah taala a'lam. Saya Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Syukran Ustaz. Eh, Pertanyaan terakhir mungkin Ustaz di malam hari ini karena tidak ada yang masuk lagi. Terkait dengan doa tadi, ya Masya Allah, ya, Ustadz membagikan salah satu doa yang cukup penting ini Ustadz. Karena pahalanya 1 juta, Masya Allah. Iya, alf. Alfu alf, Masya Allah. Nah ini kayaknya banyak yang eh, sebagian tahu, tapi yang mengamalkannya sedikit mungkin Ustadz. Ya, Iya, jadi Masya Allah, ini doa yang mungkin
penting untuk kita catat para pemirsa sekalian dan kita amalkan. Nah, ini pertanyaan kami Ustaz. Eh, apa ya? Ada riwayat yang mengatakan bahwa zikir dikala kita berada di tempat di mana manusia lalai itu afdol, ya. Itu Iya, luar biasa. Nah, ini pertanyaannya Ustaz, doa atau zikir yang dibacakan tadi itu, jikalau dia dibacakan lebih dari satu kali, Ustaz, apakah juga mendapatkan pahala yang double, ya, ataukah dia hanya saat masuk saja, ya, dia iya. dibacakannya, Ustaz? Barakallahu fikum. Ini, Baik. Jadi ini Nabi katakan menjadi sunnah ketika hendak masuk ke dalam pasar. Kalau kita cermati dalam kaidah bahasa Arab, dalam ilmu nahu, ya, dan dalam ilmu balaghah, kata-kata fi'il madhi, Nabi katakan man dakhala suq. Man dakhala suq itu di situ menggunakan fi'il apa? Kata kerja apa? Madhi ya, Mu'adhdhin. fi'il madhi. Kata kerja bentuk lampau. Tapi di sini ya ketika Nabi katakan seperti ini man dakhala barang siapa dan itu menggunakan fi'il madhi itu menunjukkan bahwasanya siapa yang hendak melakukannya. Ya. Dan kata fi'il madhi di sini digunakan untuk sesuatu amalan yang hendak dilakukan dalam waktu yang segera setelah dia ucapkan itu. Jadi sama dengan ketika orang qamat, pada qamatis shalah, pada qamatis shalah. Artinya dalam waktu yang singkat setelah saya ucapkan ini, salat akan didirikan. Ya, pada qamatis shalah telah didirikan salat. Belum diri salat. Salat akan masuk ke dalamnya. Dan begitu selesai, artinya salat akan berdiri, akan tegak dalam waktu yang sangat dekat dari pengucapan itu. Jadi ketika Nabi mengatakan man dakhala suq, siapa yang hendak, artinya dia akan masuk. Jadi ketika dia hendak masuk ke area pasar, maka dia ucapkan itu. Itu dulu, itu sunnah awalnya. Supaya kita terlindungi masuk di pasar. Kan begitu. Selanjutnya yang kedua, bagaimana ketika kita mengulanginya? Ya, maka mengulanginya adalah fadlun. Mengulanginya adalah sebuah kelebihan yang kita lakukan. Dan kalau pun kita jadikan itu kelebihan yang kita ulangi, maka itu khair, itu sebuah kebaikan. Kenapa? Ya, tanpa ketika ini diucapkan tanpa mau masuk pasar pun ketika dia diucapkan di tempat di luar pasar ketika tidak mau masuk pasar, dia juga menjadi satu zikir yang berdiri sendiri, ya. Dan kalimat tauhid yang memang dianjurkan dan ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya inilah zikir yang berisi kalimat tauhid yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. Lahul mulku wa lahul hamd, ini adalah kalimat tauhid yang pahalanya sangat berat, yang mizannya ini lebih berat daripada dunia dan langit, ya. Jadi kalaupun kemudian kita mengulang-ulanginya setelah masuk pasar sambil berjalan, maka tidak mengapa, ya, bahkan itu menjadi tambahan amal yang melipat gandakan pahala. Sambil kita berjalan memenuhi hajat kita di pasar, kita juga mendapatkan pahala-pahala ukhrawi yang beratnya, besarnya tidak terkira, ya. Kalimat tauhid ini lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih berat daripada 7 lapis langit, ya. Lebih berat daripada dunia dan seisinya, ya. Apalagi diulang-ulangi berkali-kali, maka pahalanya pun berlipat ganda ketika dia diulang-ulangi. Satu kali aja disebutkan ini kalaupun hanya walaupun ini hanya sekedar dijadikan doa ketika hendak masuk pasar dan sekali diucapkan, sudah dapat pahala alf hasanah, 1 juta kebaikan. Wa mahu alf sayyi'ah, penghapusan 1 juta kesalahan. Wa rafa alf darajah, pengangkatan 1 juta. Jadi kalau diulang-ulang, masya Allah, fadl ala fadl, keutamaan yang ini. Dan satu lagi tambahan tadi yang
lataif di antara latifah min lataif yang host kita sebutkan tadi, masya Allah, bahwasanya zikir mengingat Allah di tempat di mana banyak orang yang lalai dan terlalaikan dari Allah, kemudian orang itu ingat dan mengingat Allah, maka itu keutamaan tersendiri lagi. Ya, masya Allah. Pasar adalah tempat orangnya lalai, banyak orang terlalaikan dengan disibukkan dengan aktivitas transaksinya, lantas ada orang yang membasahi lisannya dan menggerakkan lisannya dengan zikir di tempat yang kebanyakan manusia lalai, maka orang yang berzikir itu pun punya keutamaan tersendiri. Ya, ya, punya keutamaan tersendiri. Sama dengan orang yang kemudian menghidupkan sunnah dan mengamalkan sunnah di tempat di mana sunnah itu mahjurah, ditinggalkan dan dilalaikan. Allah Ta'ala. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, pencerahannya sekaligus nasihat untuk kita semua eh, terkait dengan bagaimana interaksi kita dengan yang namanya pasar atau pusat perbelanjaan. Semoga apa yang disampaikan Ustadz kita di malam hari ini di antaranya bisa kita amalkan insya Allah dan menjadi amalan yang bisa kita uh, jalankan ya di antara sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masuknya kita ke pusat perbelanjaan atau pasar. Sekali lagi kita ucapkan syukron Ustaz, jazakumullah khairan kepada Ustaz kita. Semoga apa yang Ustaz sampaikan menjadi pemberat timbangan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada pemirsa sekalian juga kami ucapkan terima kasih di malam hari ini atas kebersamaannya. Masya Allah, sudah bersama dengan kita pada program konsultasi syariah malam hari ini. Sudah 1 jam, tidak terasa kebersamaan kita saat kita berada di penghujung acara kita di malam hari ini. Kita tutup majelis kita di malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.